itu, suasana kelas tampak seperti biasa. Tidak ada teriakan dan tidak ada konflik besar. Namun, di balik kesunyian yang terlihat tenang, setiap siswi membawa pikirannya masing-masing. Ada yang siap untuk belajar, ada yang sekedar hadir, dan ada yang diam-diam berjuang agar tidak tertinggal. Ya ampun, tugas lagi. Kenapa sih sekolah nggak habis-habis ngasih tugas? Namanya juga belajar, San. Ya belajar sih, cuma yang nggak harus serius itu. Alia, dari malam kamu ujian tugas sampai jam berapa? Sekitar jam 10 sih, aku baca sekolah. Kamu rajin banget ya, pantas kamu pintar. Din, kamu sudah selesai tugasnya? Belum, aku masih bingung. Belum? Din, itu kan tugas dikasih 2 hari yang lalu. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu biasa. Namun, bagi yang hatinya rapuh, kalimat sederhana bisa terasa sangat berat. Aku sudah mencoba, tapi aku masih nggak ngerti. Kenapa nggak tanya? Jangan diam aja. Aku takut dibilang bodoh. Din, nggak ada yang bodoh di sini. Kita cuma beda-beda cara belajarnya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu nanti. Beneran? Iya, tapi aku ajarin pelan-pelan ya. Alia, sekarang kamu sering ngomong ya. Aku cuma mau bantu aja. Kadang, keberanian tidak datang dengan suara lantang. Ia hadir dalam niat kecil untuk peduli. Ya udah, nanti kita lihat bareng-bareng. Makasih ya, aku cuma nggak mau ketinggalan. Kita di sini belajar bersama, bukan bersaing. Bel pagi berbunyi, menandakan pelajaran akan dimulai. Namun, bagi Dinda, hari ini bukan sekedar soal pelajaran, melainkan tentang keberanian untuk tetap bertahan di ruang kelas ini. Di ruang kelas sederhana ini, cerita tentang belajar, memahami, dan menjadi manusia yang lebih baik pun dimulai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Tahan dulu ya anak-anak. Pelajaran dimulai seperti biasa. Namun, bagi sebagian siswi, jam pelajaran bukan hanya tentang memahami materi, melainkan tentang bertahan dari rasa takut dan ragu. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar ilmu hari ini membawa manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita berdiskusi kelompok. Ibu ingin melihat bagaimana cara kalian saling bekerja sama. Oke, kita satu kelompok. Siapa yang mau ngerjain duluan? Kita baca soalnya dulu, San. Alia aja yang jelasin, pasti kamu paham. Aku takut salah. Kamu tuh kebanyakan mikir. Bagi Alia, menjadi pintar tidak selalu berarti percaya diri. Ada ketakutan yang tak terlihat di balik prestasinya. Kenapa berhenti, Nak? Saya takut menjelaskan, Bu. Saya takut salah. Alia, ilmu itu tidak harus sempurna. Niat berbagi saja itu sudah bernilai. Ya, Bu. Di dalam Islam, berbagi itu adalah kebaikan. Jadi, jangan takut salah. Karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Baik, aku coba. Nah, jadi teman-teman, menurut aku tuh jawabannya begini. Karena... Kenapa yang ini dikali? Karena memang rumusnya itu seperti ini. Oh, jadi bukan dikali? Iya, bukan. Oh, baru ngerti sekarang. Nah, kan kalau dijelasin pelan-pelan bisa dipahami. Oh, ternyata nggak ribet ya. Ketika satu orang berani bertanya dan yang lain berani menjawab, belajar pun menjadi lebih hidup. Nah, begitu. Belajar itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau berusaha dan saling membantu. Jam pelajaran berakhir. Namun bagi mereka, ada satu pelajaran penting yang baru saja dimulai, tentang keberanian, kesabaran, dan saling memahami. Lanjutkan setelah istirahat ya, jangan lupa saling menghargai ya anak-anak. Di ruang kelas ini, tidak semua pelajaran tertulis di buku. Sebagian tertulis di hati dan dipelajari melalui sikap. Jam istirahat seharusnya menjadi waktu paling ringan. Namun, bagi sebagian orang, justru di saat inilah pikiran mulai berbicara lebih jujur. Tentang rasa takut,
tentang perasaan tidak cukup, dan tentang keinginan untuk dimengerti. Din, kamu nggak ke kantin? Nanti aja. Kamu kelihatan capek. Aku cuma merasa kosong. Kamu kenapa, Din? Setiap pelajaran jantungku berdebar. Takut dipanggil, takut salah, takut diketawain. Tidak semua ketakutan bisa dilihat. Sebagian tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Din, kamu tahu nggak? Orang yang kelihatan tenang belum tentu nggak punya takut. Iya, Din. Aku juga sering merasa takut. Tapi kalau orang berharap aku selalu bisa, padahal aku selalu bingung. Serius? Iya, tapi bedanya aku bisa menyimpannya sendiri. Aku kira kalian semua baik-baik aja. Nggak semua orang berani cerita, Sar. Aku sering ngomong seenaknya. Aku pikir itu cuma bercanda. Kadang bercanda itu bikin aku merasa kecil. Kejujuran memang tidak selalu nyaman, tapi tanpanya luka akan terus tersembunyi. Maaf ya, Dek. Aku gak pernah mikir sejauh itu. Aku cuma pengen dianggap mampu meski pelan. Setiap orang berharga dengan caranya sendiri. Iya, Dinda. Dengan kamu jujur hari ini, itu bukan hal kecil. Aku lega akhirnya bisa ngomong. Di sela waktu istirahat yang singkat, mereka belajar satu hal penting, bahwa saling mendengar adalah bagian dari pendidikan yang sering terlupakan. Nanti kalau ada tugas lagi kita kerjain bareng-bareng ya. Kadang, istirahat bukan tentang berhenti belajar, melainkan tentang belajar memahami satu sama lain. Pelajaran dilanjutkan, namun kali ini ada suasana berbeda di lingkungan kelas. Ada yang mulai berani, ada yang mulai peduli, dan ada yang mulai memahami arti belajar yang sesungguhnya. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu, hari ini saya belajar lebih berani, Bu. Berani seperti apa, Alia? Saya berani salah dan saya berani untuk menjelaskan, Bu. Dinda? Saya belajar kalau bertanya itu bukan kata bodoh. Betul sekali, Dinda. Bagi Dinda, kalimat itu seperti beban yang perlahan dilepaskan. Ibu, saya belajar kalau kata-kata itu bisa menyakiti orang lain. Terima kasih sudah jujur, Sari. Anak-anak, dalam pendidikan itu nilai memang penting, tetapi akhlak yang baik itu jauh lebih penting. Dalam Islam, menjaga lisan dan niat adalah bagian dari ilmu. Ilmu tanpa akhlak bisa melukai, tapi ilmu dengan akhlak itu akan menguatkan. Kata-kata Burani tidak keras, namun masuk ke dalam hati. Dinda, setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda. Allah tidak menilai siapa yang paling cepat, tetapi Allah menilai siapa orang yang paling bersungguh-sungguh. Sari, kepintaranmu akan lebih bermakna jika dibarengi dengan empati. Ya, Bu, saya mengerti, Bu. Kesadaran tidak datang karena dimarahi, melainkan karena dipahami. Baik, kita lanjutkan pelajaran, tapi ingat, saling jaga sikap satu sama lain. Di ruang kelas ini, mereka belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang pelajaran, tetapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. Hari baru selalu membawa harapan baru, bukan karena masalah telah hilang, tetapi karena ada keberanian untuk menghadapi semuanya bersama. Kamu kelihatan beda hari ini, Din. Aku masih takut, tapi sekarang aku gak mau menyerah. Din, kalau nanti kamu bingung bilang ya. Iya. Dit, aku mau minta maaf sekali lagi ya. Iya, aku maafin. Aku mau belajar jaga omongan. Aku sadar, pintar aja gak cukup. Permintaan maaf yang tulus adalah tanda kedewasaan yang sebenarnya. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Anak-anak, ilmu yang baik akan bermanfaat jika disertai dengan niat yang baik pula. Nasihat itu sederhana,
namun menguatkan langkah mereka. Kita janji ya, kita tunggu. Iya, kalau ada yang salah, kita bermanik. Kalau ada yang salah, kita ingatkan dengan baik. Dan kalau ada yang jatuh, kita bantu bangkit. Pendidikan bukan hanya tentang nilai dan peringkat, tetapi tentang hati yang belajar memahami. Di ruang kelas ini, langkah-langkah kecil telah dimulai menuju masa depan yang lebih manusiawi dan bermakna.